Oke, selamat pagi. Kita akan belajar kali ini dengan Pak Yoyo. Ayo, ya kita mulai saja. Pembahasan kali ini yaitu teropong dengan saya Pak Yoyo. Hidup sukses ya. Oke, ayo langsung saja kita akan mulai, yaitu teropong bintang. Oke, nah namanya teropong, apa fungsinya? Nah, coba yuk, apa fungsinya? Fungsi teropong adalah buat apa yo? Nah, yang pertama adalah fungsinya, ya. Fungsi teropong adalah fungsi. Nah, yaitu apa? Untuk melihat benda-benda jauh, agar tampak lebih dekat. Nah, agar tampak lebih dekat. Oke, ya, lebih dekat. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah dia menggunakan apa? Teropong bintang menggunakan dua buah lensa. Ya, menggunakan dua lensa. Nah, yang pertama lensa apa? Yuk, masih ingat? Nah, yang pertama lensa apa? Yuk, kita lihat nih. Yang pertama adalah lensa objektif. Ya, lensa objektif ini adalah lensa yang dekat dengan objektif. Nah, kalau lensa objektif, maka fokusnya ya itu panjang. Fokusnya panjang. Kalau fokusnya panjang, bentuk lensanya biasanya adalah tipis, seperti ini misalnya nih. Nah, agak tipis. Nah, seperti ini. Ya, ini lensanya tipis, ya, karena fokusnya panjang. Yang kedua, lensa okuler. Lensa okuler ini adalah lensa yang dekat dengan mata, ya, dekat dengan mata, dekat dengan pengamat. Nah, ini biasanya fokusnya pendek. Nah, kalau pendek, maka bentuk lensanya seperti apa? Bentuk lensanya itu adalah, nah, lebih cembung. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini untuk lensa ya, lensa okuler. Oke. Nah, sekarang objeknya ya pasti adalah apa? Bintang, ya. Bintang boleh atau benda-benda jauh boleh, ya, bintang. Nah, kalau orang lihat bintang, nggak mungkin 1-2 menit, pasti lihatnya adalah berjam-jam. Maka biasanya pengamatan dilakukan saat matanya rileks. Oke. Nah, mata rileks atau kata lainnya berakomodasi minimum. Oke, minimum. Apa syaratnya ini? Ini artinya apa syaratnya? Supaya mata rileks berarti sinar yang keluar. Nah, sinar yang keluar dari siapa? Dari lensa okuler itu harus sejajar. Itu syaratnya. Nah, oke. Baik, sekarang kita gambarkan proses pembentukan bayangannya. Nah, ini lukisannya ya. Ini lukisan. Nah, lukisan pembentukan bayangan. Ya, lukisan pembentukan bayangan pada teropong. Oke. Nah, kita gambar dulu. Lihat nih. Nah, ini sumbu utama, ya. Oke. Ini adalah lensa objektif. Tuh, ini ya. Ini lensa objektif, lensa plus. Ingat bentuknya pipih ya, lensa plus, lensa objektif dekat dengan objek. Ya, objek. Nah, oke. Lensa objek. Nah, fokusnya panjang. Ini loh, nah ini namanya fokus objektif. Jadi dari sini sampai ke sini panjang fokus objektif. Nah, ya, fokus lensa objektif.
Oke. Nah, sekarang ini bintangnya jauh tak hingga, maka gambar dulu di sini caranya. Nah, ya. Ini bintang. Nah, ya, kenapa? Karena benda jauh tak hingga, jadi S objeknya itu tak hingga, maka bayangannya jatuh di mana? Jatuh di fokus. Maka gambarnya seperti apa? Ya, saya gambar pakai warna lain. Nah, ya. Oke. Nah, pakai warna merah misalnya. Oke, yuk. Sekarang lihat nih. Jadi dari sini gambar ke sini. Lihat arahnya. Nah, ya. Oke. Oke. Nah, ini. Sinar yang kedua, gambar sinar sejajar. Berarti karena jauh, gambaran dari sinar yang datang ke lensa harus sejajar. Ini syarat benda tak hingga. Nah, jatuh di mana? Difokus lagi ke sini. Nah, sinar yang ketiga berikut sama juga, gambar segaris nama ini sejajar. Nah, jatuh di mana? Di sini. Oke. Nah, sekarang jadi kalau begitu sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif, nah, yuk, oleh lensa apa? Objektif, jadi apa yuk jadinya? Objektif berarti apa nih? Ayo, berarti ini pasti nyata, betul? Nyata. Kalau bintang kan susah ya, susah. Sebaik enggak sama aja. Berarti nyata. Anggap saja mesin ini misal nyata, pasti diperbesar. Ya, nyata diperbesar. Terbalik juga boleh sebenarnya ini ya. Ya, terbalik boleh. Oke. Nah, prinsip berikutnya sekarang, ya, kita gambar warna lain lagi, misalnya. Nah, sekarang ini adalah bayangan dari lensa objektif. Jadi prinsipnya adalah bayangan lensa objektif menjadi apa? Menjadi benda bagi lensa okuler. Nah, menjadi benda bagi lensa okuler. Hanya begitu prinsipnya. Lensa okuler. Oke, baik. Sekarang kita gambar lagi sekarang. Nah, lensa okuler lebih pendek fokusnya. Nah, ini ya. Lensa positif juga, lensa okuler. Nah, berarti fokusnya, lihat saya gambar lagi ya, warna yang lain. Oke. Nah, ya. Nah, lihat nih. Yang ini. Oke, nah lihat nih. Nah, ini primpit. Ini fokus okuler sama juga. Ini fokus okuler. Kenapa begini? Supaya sinar yang keluar sejajar, maka bendanya harus tetap tepat di fokus. Jadi ini menjadi benda bagi lensa okuler. Ayo kita gambar sejajar, dibiaskan ke titik fokus. Nah, ya. Kemudian sinar yang melalui pusat optik. Nah, ini diteruskan. Nah, maka sinar ini sejajar, berarti matanya rileks. Nah, oke. Berarti ini matanya rileks. Pasti begini. Oke, ya. Nah, lalu ini bayangannya. Nah, kalau begitu gimana sifat bayangan oleh lensa okuler? Nah, yuk. Sifat bayangan oleh lensa okuler. Ayo, apa yuk jadinya? Berarti, lihat nih, berarti ini pasti sifatnya apa? Pasti maya. Kenapa maya? Karena bayangannya di depan lensa. Maya, terus ini tegak. Kenapa tegak? Nah, ini benda ini menjadi bayangan ini. Pasti diperbesar. Ya, sebenarnya tegak terbalik itu nggak dipermasalahkan di sini. Maya tegak diperbesar. Oke? Nah, sekarang persamaannya. Nah, persamaan. Nah, oke, yang pertama nih, lihat. Mencari perbesaran, ini gampang banget. M, yaitu tinggal berapa? Perbandingan
fokus objektif dibagi fokus okuler. Nah, oke. Nah, sekarang lihat L-nya. Ini L itu apa? L itu panjang teropong. Nah, ini L-nya. Lihat L-nya dari gambar berarti apa nih? Ini FOB, betul? FOB ditambah FOK. Nah, ini FOK, ya kan? Lihat, FOB tambah ini FOK. Nah, oke. Nah, panjang teropong ini adalah fokus objektif ditambah fokus okuler. Ingat, M itu perbesaran ya. Ini M perbesaran dan L ini adalah panjang teropong. Panjang teropong. Oke. Nah, ya, ini L-nya. Kesimpulannya berarti sifat bayangan akhir yang dibentuk teropong berarti apa, yuk? Berarti pasti apa? Pasti maya, betul? Diperbesar, ya, diperbesar. Oke, nah, oke, coba lebih jelas kita lihat soalnya, ya, kita lihat soalnya. Oke, nah, ini soalnya. Nah, lihat. Seorang pengamat dengan menggunakan teropong bintang dengan lensa objektif dengan fokus 50 dan fokus lensa okuler 5. Bintang terletak sejauh Taingga diamati dengan mata tanpa akomodasi. Yuk, kita bahas. Ya. Oke. Yuk. Yang pertama adalah apa? Apa yang diketahui? Nah, lihat. Ini fokus objektif. Berapa FOB-nya di soal? 50 cm. Terus FOK-nya berapa? FOK itu berarti 5 cm. Bintang jauh tak hingga. Ya, biasa ya. SO-nya berarti tak hingga. Oke. Yuk, yang A perbesaran langsung saja. Mata rileks berarti FOB dibagi FOK. Yuk, berapa FOB-nya? 50 dibagi 5. Berapa besarnya? 10 kali. Gampang kan? Yang B, yuk, panjang teropong berarti L. L berarti tinggal FOB ditambah FOK. Berapa FOB-nya? 50 ditambah 5. Jadi berapa? 55 cm. Oke, yang C, ayo, sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Ayo, apa tadi? Yang pertama pasti apa? Dia pasti nyata. Kenapa nyata? Di belakang. Ya, ingat ini. Di belakang lensa objektif. Ya. Nah, di belakang lensa. Terus, nyata pasti terbalik. Diperbesar. Oke. Nah, lalu yang di sifat bayangan akhir. Nah, lihat nih. Ayo. Yang di sifat bayangan akhir, yo, yang bentuk lensa okuler. Yo, berarti apa tadi? Pasti apa? Pasti maya. Kenapa maya? Karena letaknya di depan lensa okuler. Nah, ya. Ya, maya. Terus apa nih? Ini tegak, terus diperbesar. Ya. Oke. Nah, yang E, ayo. Lukisan pembentukan bayangan seperti tadi. Ayo, gimana caranya? Nah, caranya tinggal gini. Ayo, kita gambar. Ini adalah sumbu utama. Oke, ya. Ini adalah lensa objektif. Saya buat gambar lensanya agak tipis, ya, tipis saja. Nah, ya. Oke, ini lensa objektif. Ini fokusnya panjang, di sini fokus objektifnya FOB jatuh di sini. Ini bayangannya. Tuh, ya. Ayo gambar sejatuh di sini. Ya. Oke. Lalu sinar jajar lagi sama ini jatuh di fokus lagi. Semua sinar jatuh ke fokus. Ya, ke sini. Ya. Oke. Lalu ini panjang ini adalah fokus okuler. Nah, fokus okuler. Ini lensa okulernya lebih tebal. Nah, ya lebih tebal. Oke.
Nah, ini menjadi benda bagi lensa okuler. Oke, sinar begini, ini fokusnya, ya. Terus dibiaskan ke fokus, ya. Yang kedua sinarnya seperti ini. Iya. Oke. Nah, ini gambarnya. Ini sinarnya, jadi ini bayangan akhirnya seperti ini. Nah, ya, jauh tak hingga. Oke. Ya, berikutnya kita akan bahas yaitu apa? Yaitu teropong bumi atau teropong biojana. Nah, oke. Yuk, kita akan bahas teropong bumi. Apa bedanya? Coba lihat. Nah, ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Teropong bumi itu adalah objeknya di mana? Nah, ini biasanya dipakai oleh para tentara ya. Objek ya di bumi, misalnya tank atau pesawat ya, tank atau apalagi ya, pesawat atau apa saja ya. Nah, itu ada di bumi. Sama juga bendanya jauhnya tak hingga ya. Oke, nah sekarang fungsinya apa? Sama. Jadi objek jauh tampak lebih dekat. Jadi fungsinya sama kayak teropong yang tadi ya. Objek jauh ya tampak dekat. Nah, ya, tampak dekat. Nah, oke. Nah, dia menggunakan apa? Menggunakan 3 buah lensa. Nah, hati-hati, menggunakan 3 buah lensa. 3 buah lensa. Apa saja? Nah, ya. Yang pertama, yuk, lensa objektif ya, dekat sama objek sama lensa plus ya. Nah, ini sama, fokusnya harus panjang ya. Kemudian yang kedua ada lensa pembalik, ini yang membedakan. Buat apa? Membalikkan bayangan ya. Pembalik ini fokusnya plus juga nih ya. Dan yang ketiga adalah lensa okuler ya. Lensa okuler ya, ini plus juga, semuanya plus. Ini fokusnya pendek ya. Fokusnya pendek. Ini muncul sama juga, fokus juga pendek biasanya. Oke, sekarang gimana lukisannya? Ayo, sekarang lukisan untuk teropong bumi. Oke, nah lihat nih, sama caranya. Lihat nih, gini caranya. Nah, ini sumbu utama. Oke, sumbu utama. Nah, ya. Oke, kita gambar dulu. Ini adalah apa nih? Lensa objektif ya, lensa plus, lensa objektif. Nah, oke, sama. Ini fokusnya di sini misalnya panjang, fokus objektif misalnya, ya. Nah, misalnya karena bendanya jauh tak hingga, anggap saja bendanya beginilah ya. Nah, ya. Jadi gambar saja begini misalnya nih. Ini gambar dulu bayangannya, di sini bayangannya pasti jatuh di fokus. Kenapa? Karena jauh tak hingga. Nah, ini bendanya, berarti gini. Nah, sinarnya sampai ke sini karena jauh tak hingga. Nah, sama juga sejajar juga. Nah, ini syarat bendanya tak hingga. Jadi S objektifnya tak hingga, gambarnya harus sejajar. Jatuh kemana? Ke fokus objektif. Semuanya sama. Nah, lihat nih. Nah, kemudian disinilah ada namanya lensa pembalik. Oke, saya pakai warna lainnya, ya, biar jelas. Nah, lalu yang ini, lihat nih, ini berarti ini 2 kali fokusnya. Nah, kenapa begini? Supaya sinarnya, ya, tuh lihat nih, ada 4. Nah, ini lensa pembaliknya, ya, ini lensa plus, lensa pembalik P ya, pembalik ya, pembalik. Nah, ini fokus, supaya sama dengan ini, maka bendanya harus di sini, lihat nih, tuh, ini harus sama. Kenapa? Karena bendanya tepat di 2 fokus. Tuh, jadi fungsinya hanya membalikkan saja fungsinya. Si gambarnya seperti apa? Sejajar, lihat nih, yuk kemana? Ke sini, tuh, ya, ke fokus. Lalu sinar ini ke sini, lalu ke fokus lagi. Nah,
Ini fungsinya. Nah, sekarang yang ini menjadi benda bagi lensa okuler. Nah, warna lain lagi ya, biar lebih jelas. Nah, oke. Nah, sekarang bayangan dari lensa pembalik menjadi benda bagi lensa okuler. Nah, ini lensa okulernya. Ya, lensa okuler. Oke. Nah, ini tepat juga, ini fokus okuler, sama juga ini fokus okuler. Jadi, ayo sejajar, dibiaskan ke sini. Nah, lalu sama juga nih, dibiaskan melalui pusat optik, diteruskan, ini matanya. Nah, ya, berarti nanti kalau digambar, ini berarti sini, tak hingga. So, ya, oke. Nah, ya, kok terus ada nih, ya. Oke, ini sinar-sinarnya. Sekarang sifat bayangannya, coba lihat sifat bayangannya. Ayo, sifat bayangan yang dibentuk siapa? Lensa objektif. Ayo, sama aja yuk, apa tadi? Coba siapa? Nyata. Terus terbalik, ya kan, lihat bendanya. Diperbesar, ya. Diperbesar. Nah, lensa pembalik hanya membalikkan doang. Tuh, ya. Jadi lensa pembalik hanya membalikkan bayangan, ya. Lensa pembalik. Nah, apa sifatnya? Yo, berarti ini bukan bendanya, ini bayangannya, ini sama besar. Berarti dia nyata, terus terbalik sama besar. Ya, sama besar. Nah, oke. Nah, sekarang sifat bayangan yang bentuk oleh lensa okuler. Ayo gimana? Lensa okuler. Lensa okuler berarti apa nih? Ini pasti maya. Kenapa maya? Di depan lensa. Oh, maya pasti tegak. Ini bendanya ke sini, kalau digambar bayangan juga ke atas juga sama. Ya, maya tegak, diperbesar. Ya, diperbesar. Oke. Nah, udah selesai. Sekarang persamaannya. Oke, persamaannya sama saja kayak teropong bintang. Perbesaran mata rileks sama dengan, berarti apa nih? FOB dibagi FOK, sama kan? Tuh, lihat, sama. Bedanya hanya L-nya saja. Lihat, L-nya panjang teropong. Itu, lihat nih, L, lihat gambar, L itu dari sini sampai ke sini. Nah, ini adalah L-nya. Oke, berapa L-nya di sini? Tuh, lihat. Berarti FOB, betul? FOB ditambah berapa kali fokus? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali fokus pembalik ditambah fokus okuler. Nah, sekarang ya, terus lagi sini. Berarti FOB ditambah 4 kali fokus pembalik ditambah fokus okuler. Dimana L-nya adalah, oh ya, M ini perbesaran dan L adalah panjang teropong. Ya, L panjang teropong. Oke. Nah, ya. Sekarang kita lanjut ke tinggal contoh soal satu lagi. Udah selesai materinya, ya. Oke, yuk. Ini soalnya. Yuk. Seorang pengamat menggunakan teropong bumi dengan lensa objektif jarak fokus 80 dan jarak fokus pembalik 4, lensa okuler 5. Objek bumi terletak jauh hingga diambil dengan mata tanpa akomodasi. Ayo, apa jawabannya? Nah, yuk. Langsung saja lihat. Apa yang diketahui? Ayo, apa yang diketahui? Apa yang pertama? Fokus objektif berapa? 80 cm. Terus lensa pembalik berapa? 4 cm. Terus fokus okuler berapa? 5 cm. Oke, gampang banget. Perbesaran tinggal pakai M sama dengan FOB dibagi FOK. Nah, berapa FOB-nya? 80 per 5. Tuh, gampang kan? 16 kali. Tuh.
Yang B, yuk, panjang teropong berarti L. Ayo, saya perumusnya masih ingat? Berarti apa? FOB ditambah 4 kali fokus pembalik ditambah FOK. Yuk, masukin angkanya berapa? FOB-nya 80 ditambah 4 kali pembaliknya 4 ya, 4 ditambah 5. Yuk, berapa jadinya? Ini 80 tambah 4 tambah 4, 16. 16 tambah 5, 21. Jadi 80 tambah 21, 101 cm. Nah, oke. Yang C, sifat bayangan akhir yang dibentuk teropong. Ayo, gampang nih. Pasti apa? Pasti dia pasti maya. Nah, ya, maya. Terus apa tadi yuk? Ayo, maya. Terus gimana? Pasti tegak. Kenapa? Ini yang diinginkan. Betul nggak? Maya, tegak, dan diperbesar. Tuh. Ya. Oke. Nah, sekarang yang di lukisan pembentukan bayangan. Sama juga caranya. Yuk. Gambar. Yuk. Ini adalah sumbu utama ya. Oke, sumbu utama. Ya. Yuk, ini lensa objektif. Ya. Sorry. Oke, lensa objektif. Ini fokus objektif. Nah, fokus objektif. Bendanya jatuh di sini pasti ini. Nah, ya. Oke, yuk kita gambar sinarnya, pusat optik diterusin. Ini bayangannya. Oke, yang kedua. Nah, seperti ini. Jatuh di mana? Jatuh di fokus lagi. Nah, benda jauh tinggi kan? Nah, oke. Lalu gambar lagi 4 kali fokus pembalik. Nah, ya. Ini lensa pembalik, lensa plus, yang lama lensa plus. Ini lensa pembalik, sama juga 1, 2. Nah, bayangannya di sini. Oke. Bayangannya sama persis. Oke. Ayo gambar fokusnya, ini fokus ya, fokus, terus jatuh di sini. Iya. Lalu ini adalah fokus okuler, perimpit nih, fokus okuler. Nah, ini lensa okuler semuanya positif. Oke. Nah, jadi ini fokusnya sama. Yuk gambar lagi sejajar ke fokus okuler. Nah, lalu ini pusat optik diterusin. Berarti ini bayangannya jauh sehingga. Oke, ini matanya. Mata dalam keadaan rileks. Oke, atau berakomodasi minimum. Ya, demikianlah materi untuk teropong. Ya, oke. Salam sukses untuk kalian semuanya. Ya. Oke, terima kasih.